Arkan kakak itu memang layak untuk dihujat ataupun dibuli karena dia adalah pemain titipan. Benarkah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya ingin menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan informasi olahraga yang datangnya dari Timnas U19, khususnya pemain striker yang bernama Arkan Kakak. Lagi ramai, ayahnya Arkan Kakak maupun Arkan Kakak dibully oleh netizen Indonesia, dikecam oleh netizen Indonesia, bahkan tidak segan-segan ada yang berprasangka buruk bahwa sesungguhnya Arkan Kakak ini adalah pemain titipan. Benarkah demikian? Mari kita cek videonya. Arkan Kakak pemain titipan, apa benar? Orang-orang menghubungkan hal itu cuma gara-gara kakak memiliki ayah yang bernama Purwanto, merupakan seorang legenda juga di Indonesia yang kebetulan satu angkatan dengan Coach Bima Sakti. Nah, saat ini Coach Bima Sakti itu merupakan asisten pelatihnya dari Coach Indra Syafri. Jadi orang-orang berpikir, alah kakak mah masuk timnas kayaknya dia mah cuma pemain titipan dah, kenal orang dalam dah. Ya Allah, tega banget lu. Kakak masih umur 17 bro, lu teken mentalnya sampai sebegitunya. Padahal kakak di usia 15 tahun dia memecahkan rekor sebagai pemain muda pertama yang berhasil debut di Liga 1 Indonesia. Udah gitu dia juga satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol di ajang Piala Dunia U17 bro. Itu merupakan sebuah kebanggaan menurut gua. Mengkritik bolehlah kemarin-kemarin, tapi jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai membuat mungkin drop mentalnya. Dia biar bisa berkembang lah bro, jangan sampai lu gas terus. Kasian bro, kenapa sih lu ngegas terus? Lu gak pengen ya ngelihat anak orang sukses? Lu tuh pengennya lu yang sukses tapi lu gak mampu kan? Jadinya lu makanya muncul iri dengki kan di hati lu kan? Buat kakak lu semangat ya, abaikan netizen-netizen yang banyak bacot itu karena mereka gak ngerti apa-apa dan mereka itu cuma pengen lu jatuh karena mereka gak mampu untuk bisa ada di titik lu. Dia tuh cuma pada sirik aja itu. Ini menurut gua ya. Ya menurut gua udah stop menghujat kakak secara berlebihan. Mengkritik boleh tapi jangan sampai terlalu berlebihan ya bro. Dia masih 17 tahun. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini bahwasanya Arkan Kakak udah sampai level trauma ini. Anda ini Coach Justin nonton video ini, apa yang mau Coach sampaikan? Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini bahwasanya semoga dengan apa yang Coach Justin bilang seperti itu menjadi kedewasaan buat anak saya. Tapi yang perlu Coach Justin ketahui, saya pernah jadi pemain sepak bola dan saya pernah menjadi, dan sekarang pun saya jadi pelatih, dan sekarang pun saya jadi wali murid, jadi orang tua dari anak yang usia 15 tahun jadi pemain sepak bola. Saya harap Coach Justin akan tahu perasaan seorang orang tua, seorang pelatih, seorang mantan pemain yang pernah merasakan hal seperti ini. Kalau Coach Justin belum pernah merasakan, jangan beropini yang di luar yang bisa merusak mental untuk anak-anak usia segini. Saya tidak anti kritikan ya, buat netizen, tapi tolong dimengerti untuk mengkritik anak sesuai kelompok umurnya, sesuai usianya. Mohon saya yang dibully, jangan pemain saya. Kasihan. Arkan Kakak baru usia 17 tahun. Kasihan enggak sama anak 17 tahun? Kalau saya udah matang dulu. Silakan. Mau bully apa? Paling-paling dosa saya berkurang gitu. Ya. Nah, jadi saya mohon jangan pemain saya yang dibully. Ya, gimana Coach menanggapi komentar dari bapaknya Arkan Kakak Suwondo? Ya, kita ini hidup di negara demokrasi di mana perbedaan pendapat harus bisa diterima. Ya. Jadi in this case gue bisa terima bahwa dia kecewa atau apa. Terus gue tidak kritik kakak sama sekali di final. Tidak ada tendensius? Sama sekali. Ini yang gue lakukan di Piala Dunia. Kenapa gue lakukan di Piala Dunia? Ini kan masih bocah. Jadi kita harus ibarat mendidik lah. Kita luruskan, jangan seperti itu karena skor masih 1-1, lu harus menang dan akhirnya lu nggak menang, lu nggak lolos grup.
Oh, Ngerti I see. nggak? Oke. Ini coba masukkan, habis itu dia posting, dia tidak merasa bersalah, that's okay. Oh, gue pikir, oh ini anak udah mentalnya kuat. Habis itu kan gue nggak pernah bener-bener bahas dia. Iya kan? Iya, setuju. Bahkan gue bilang, ini contoh Marcelino. Marcelino gue kritik sekali. Ada yang nggak setuju juga. Tapi mereka nggak lihat, berkali-kali gue puji juga. Karena gue suka pemain kayak Marcelino. Kakak ini pemain berbakat. Cuman di usia segini, wajar bahwa lu diluruskan, dapat kritikan. Pemain timnas semua ya, itu aset negara yang harus kita jaga. Harus kita dukung. Supportnya. Tapi tidak kita manjakan. Feeling gue walaupun netizen ngehujat mungkin ya, atau mengkritik atau apa, tidak ada niat untuk menghancurkan mentalnya Kakak. Kita juga tahu dia masih muda. Tapi justru kita pengen memotivasi dia dengan cara mengkritik agar dia bangkit lagi. Tapi sekali lagi, bahwa bokapnya punya pendapat seperti itu, ya gue bisa terima. Oke. Cuman tidak ada niat untuk itukan mentalnya lah. Oke. Karena sekali lagi dia itu aset negara. Harus kita jaga. Seperti Aryo tadi bilang, pada saat lu pakai logo Garuda, ya lu harus siap untuk hal kayak begini. Oke. Nah ini yang repot nih kalau udah begini, kalau udah sampai orang tuanya yang protes, artinya kan ya memang beneran kayaknya ya, Arkan Kakak ini sampai kena mental karena berbagai, bukan kritikan lagi, bahkan sampai bulian yang begitu parah tentang TikTok, tentang dan sebagainya terhadap dirinya. Ya, gue sih sebenarnya kalau misalkan dalam taraf kritik ya, dalam taraf kritik itu nggak ada masalah harusnya. Ya semua pemain itu layak dikritik ya. Kalau dia pemain profesional, artinya dia siap dikritik. Kalau nggak siap dikritik, nggak usah jadi pemain profesional. Tapi kalau sampai kata-kata kasar, dikata-katain sampai maki-maki, jatuhnya ngehujat, itu nggak dibenarkan. Dimanapun nggak dibenarkan. Kepada siapapun pemainnya tidak dibenarkan. Jadi tergantung konteksnya sebenarnya ya. Mungkin yang dimaksud ayahnya Arkan Kakak ini adalah netizen tuh karena mungkin Coach Justin itu bilangnya dia joget-joget TikTok itu. Jadi netizen itu pada nyerang dia, itu ngatain dia artis TikTok bukan pemain bola. Nah, jadi itu yang mungkin berlebihan. Tapi selama kritik, kalau misalkan memang Arkan ini nggak perform sama sekali di Piala AFF U16, mungkin U19 mungkin karena kena mental tadi. Nah, itu yang harus diperbaiki juga. Jadi dua sisi nih. Ya, netizen perbaiki, jangan main asal ngehujat aja tanpa dasar, harus ada dasarnya, kritik. Nah, dari kubu Arkan Kakak juga evaluasi, perbaiki mental, jangan dikritik dikit langsung bikin story. Waktu itu dia pernah loh dikritik dikit bikin story langsung. Nah, itu harus dibenerin juga gitu ya. Jadi jangan marahin, jangan nyalain orang lain juga. Muhasabah diri, evaluasi diri sendiri dan juga Arkan Kakaknya sendiri. Oke? Segitu dulu. Gini, bokapnya bilang dia main jelek karena tertekan. Gue rasa bukan karena dia tertekan. Karena memang anak 16 emang masih begitu. Lu nggak bisa berharap anak 16 main bagus terus gitu loh. Jadi gue juga yakin kakaknya akan naik. Gue selalu bilang semua pemain timnas itu aset negara. Kita harus jaga, kita harus dukung, tapi kita tidak manja. Betul. Kita kritik, kita tidak hujat. Kalau seandainya ini terjadi, ya gue minta maaf bahwa sampai seandainya benar kena mental. Bahkan yang gue bisa lakukan, ini gue tidak bahas di DPI, gue bahas sekarang di sini. Gue akan backup kakak. Oke. Dengan cara, maksudnya backup? Dengan cara kalau kakak dibully di sosmed, akan gue backup. Di akun yang ada atau enggak. Karena sekali cukup. Ini anak udah belajar dari kesalahannya, cukup. Makanya kemarin waktu itu dia dihajar kan, gue nggak bahas sama sekali. Bahkan gue bilang di video, stop bullying kakak. Makanya gue juga kaget kok yang itu muncul lagi. Padahal yang dibahas justru komentator yang lari kakak itu kan viral itu. Ngerti nggak? Sebenarnya yang dibahas kan justru bagaimana komentator komentarin kakak kan. Tapi yang gue nggak ngerti kenapa gulungannya akhirnya kok ke gue. Bapaknya jadi malah nyerang lu. Gitu. Yang mungkin yang keinget unek-uneknya yang bapaknya ya lu gitu kan. Mungkin, gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi intinya adalah gue tidak ada minat sama sekali. Karena untuk gue
Kakak dan pemain lainnya Ya. adalah aset yang harus kita jaga. Ya, betul. Tapi kita tidak boleh, kalau kita harus kritik ya kita kritik. Ya, ya, ya. Tidak menghujat, tidak memfitnah. Ya. Oke? Benar-benar. Memang gue sekali-sekali kasih gimmick-gimmick lah, joke-joke, tapi nggak ada niat jahat sama sekali. Ya, Maka dulu- dari itu untuk timbal baliknya, gue backup kakak kalau seandainya dia dibully. Sebagai mantan striker juga ada masukan apa untuk kakak dengan penampilan kemarin mencetak 2 gol di Piala Dunia ini? Kalau saya kan sudah luar biasa ya. Dari dulu dia masuk kita dengan umur 15 tahun sudah kelihatan kelebihan-kelebihan yang dia punya. Dan perkembangan secara fisik dia luar biasa. Dia datang kurus, sekarang badan sudah kekar. Saya rasa dia sudah jalur yang benar. Tidak perlu ada penambahan, tinggal nasib aja. Apakah dia akan ke luar negeri atau tetap berada di sini. Tinggal itu saja. Tapi anaknya sudah di jalur yang benar dan segala hal yang dimiliki. Dibutuhkan seorang striker, anak itu sudah memiliki. Dengan keberadaan David sama Sananta bisa menjadi panutan dia di Barcelona nanti. Dia sudah jadi panutan. Sebelum Piala Dunia ini dia sudah jadi panutan. Dia beberapa kali bisa tampil. Saya rasa ya sudah luar biasa. Dan dia ikon. Boleh dikatakan dia sekarang ikon bersama Sananta untuk sepak bola Indonesia. Yang tadi saya sampaikan, hampir semua anak umur 9 sampai 14 itu pasti sekarang sudah tahu nama Arkan. Sehingga dia sudah menjadi ikon. Dia bukan dia akan, tapi dia sudah jadi ikon bangsa Indonesia sekarang bersama dengan Sananta. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video. Saya sengaja menampilkan cuplikan video ini dari awal sampai akhir, baru saya mulai komentar, agar kita bisa mendengar secara menyeluruh tentang komentar-komentar dari netizen. Ada yang memuji bahwa si Arkan kakak ini sudah berada di jalan yang benar, tetapi ada yang salah tanggap sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari bahasanya Coach Justin dan kebiasaan dari Coach Justin, memang Coach Justin itu dia mengkritik bukan hanya si Arkan kakak. Dulu juga si Marcelino Ferdinand, dia kritik. Cuman cara kritiknya Coach Justin ini adalah kritikan-kritikan yang membangun. Kritikan-kritikan yang bisa mendorong atau memacu diri kita agar kedepannya jangan lagi melakukan hal serupa atau agar kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Itu adalah kritikan-kritikan pedas dari Coach Justin. Tetapi yang menjadi ramai karena salah tanggap dari ayahnya Arkan kakak ini. Perlu saya ingatkan bahwa orang tua jangan terlalu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh anak saya itu sudah paling baik. Belum tentu. Apalagi di negara Indonesia, negara yang demokrasi. Semua orang punya hak untuk bersuara. Semua orang punya hak untuk mengkritik. Sebagai orang tua, alangkah bijaknya memberikan solusi-solusi, memberikan pandangan-pandangan untuk menguatkan mental anak itu. Proses-proses penguatan mental anak ini mungkin dengan cara harus mampu untuk menerima kritikan-kritikan dari rakyat Indonesia. Seseorang yang menjadi pemain bola profesional itu tidak luput dari kritikan-kritikan pedas. Seorang Cristiano Ronaldo, ataupun seorang Neymar, ataupun seorang Mbappe, ataupun seorang Lionel Messi, mereka tidak pernah luput dari kritikan-kritikan pedas. Apalagi seorang Arkan kakak yang masih dalam usia pertumbuhan, dalam taraf atau dalam proses. Siapa tahu besok lusa dia bisa menjadi pemain profesional. Lebih baik dibentuk, dididik, diasah, diasuh dari kecil, ketimbang nanti ini sudah membentuk dalam dirinya yang membuat orang lain susah untuk memperbaikinya.
ketika kita mendidik anak kita dari kecil untuk menjadi pribadi yang baik, bahwa ini salah, ini benar, itu jauh lebih mudah ketimbang kita mengarahkan mereka di usia-usia mereka mungkin sudah 15, 16, 20 tahun ke atas. Itu sudah susah. Itu kesalahan kita orang tua. Kita terlambat untuk mendidik anak. Dengan demikian, semestinya ayahanda dari Arkan Kakak ini bisa bersyukur bahwa ternyata Arkan Kakak ini semakin kesini dia mendapat special attention dari netizen Indonesia. Hal-hal yang ditunjukkan oleh netizen Indonesia, kenapa mereka menaruh perhatian khusus? Karena munculnya kritikan-kritikan itu. Dan disinilah peran orang tua untuk menguatkan anak-anaknya agar mereka tetap kuat untuk menghadapi kritikan-kritikan itu. Sudah kiranya apa yang dilakukan oleh Coach Justin maupun netizen-netizen yang lain bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Khususnya kita sebagai orang tua yang mungkin sudah punya anak, agar kita memang harus mewanti-wanti untuk mendidik anak kita bukan hanya senangnya saja, tetapi mampu untuk menerima di situasi sulit apapun, dengan cara menguatkan mental mereka, mendidik dan mengarah mereka, memberikan solusi kepada mereka bagaimana caranya untuk menghadapi sebuah persoalan. Semoga saja Arkan Kakak tetap semangat. Ada yang mengatakan bahwa mental Arkan Kakak ini sudah down. Ada yang mengatakan bahwa Arkan Kakak ini adalah pemain titipan. Ada yang mengatakan bahwa Arkan Kakak ini adalah artis TikTok, tidak cocok untuk menjadi pemain sepak bola profesional dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa. Tentu keputusan itu berada di tangan seorang pelatih. Layak atau tidaknya seorang Arkan Kakak untuk menjadi pemain bola, tentu dia punya manajemen sendiri. Netizen hanya bisa bersuara, tetapi yang mengambil keputusan tentu ada pelatihnya, tentu ada manajemennya. Tetapi yang saya mau garis bawahi kembali bahwa sebagai orang tua, siapapun kita, mari ketika anak kita mendapat kritikan-kritikan pedas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan mereka agar mental mereka tidak down. Sekaligus mengajar mereka bahwa ini adalah hal baru, ini adalah pembelajaran baru yang bisa kamu petik, yang bisa kamu tanam dalam diri kamu untuk menguatkan langkah-langkah hidupmu untuk selanjutnya. Hidup ini tentu kita bisa rasakan bersama-sama, ada siang, ada malam. Jadi tidak semua bisa berjalan dengan mulus. Kadang-kadang kita merasa gembira, kadang-kadang air mata kita harus poah. Semoga saja pembelajaran yang dialami oleh Arkan Kakak ini bisa dipetik oleh netizen semua, oleh kita sebagai orang tua, bahwa hal-hal seperti ini mungkin besok lusa bisa terjadi pada anak kita. Tetapi sebagai orang tua, kita harus mengarahkan mereka dan menguatkan mereka agar mereka tetap kuat,
untuk menjadi pribadi yang lebih matang, untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, karena di usianya Arkan Kakak tentunya adalah usia untuk mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Sehingga ayahanda dari Arkan Kakak tidak usah berkecil hati ketika mendapat kritikan-kritikan pedas dari netizen maupun dari Ko Justin tadi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.